Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mantri of Grapes, mantrinya anggur. Baik bolo anggur semuanya, pada episode kali ini kita akan sharing, berbagi sedikit pengalaman mengenai tanda-tanda pohon anggur sudah siap dibuahkan. Jadi bolo anggur, pohon anggur itu sebenarnya bisa berbuah tanpa dilakukan pemangkasan, tetapi biasanya kurang maksimal. Maka dari itu dalam budidaya anggur dikenal yang namanya pruning atau pemangkasan. Fungsinya untuk supaya berbuah lebih maksimal lagi. Nah, sebelum dilakukan pemangkasan atau pruning supaya menghasilkan buah, maka ada tanda-tanda atau ciri-cirinya bahwa pohon tersebut siap berbuah. Mungkin ini ciri-cirinya agak berbeda antar pohon atau antar varian, tetapi pada umumnya kurang lebih ini tanda-tandanya itu sama atau hampir sama. Jadi ada 3 kunci utama. Sebelum lari ke 3 kunci utama, sebelumnya untuk tanda pohon anggur siap dibuahkan itu agak sedikit berbeda apabila bolo anggur baru pertama menanam atau pohon tersebut sebelumnya sudah dilakukan pemangkasan. Jadi itu agak berbeda. Kenapa? Jika bolo anggur pohonnya telah dilakukan pemangkasan sebelumnya, baik itu pembuahan maupun foundation pruning, bisa dilakukan pembuahan lagi, bukan bertingkat ya, saya tidak mengatakan pembuahan bertingkat, tidak, tetapi pembuahan serempak. Bisa dilakukan pembuahan serempak lagi jika sudah usia kurang lebih 3 bulan setelah pemangkasan. Jadi bisa dilihat pada pohon anggur yang ini belakang ini adalah pohon anggur Jupiter yang telah dilakukan foundation pruning 2,5 bulan yang lalu, kurang lebih tanggal 21 November 2023. Bisa disimak di episode yang ini. Di sana kita sudah memaparkan kepada bolo anggur 2 bulan lalu mengenai foundation pruning pada pohon anggur yang ini, dan sekarang penampakannya seperti ini. Untuk tanda-tanda ini, jika sebelumnya telah dilakukan pemangkasan, itu enaknya kenapa? Karena bolo anggur hanya tinggal melihat atau menghitung kurang lebihnya itu 3 bulan untuk bisa dilakukan pemangkasan lagi. Umumnya itu 3 bulan, terkadang beda varietas, beda waktunya. Kalau varietas Jupiter ini sangat genja, ini belum sampai 3 bulan, 2,5 bulan ini sudah bisa dilakukan pemangkasan lagi dengan syarat pohonnya subur. Untuk varian-varian lainnya itu biasanya jika 2 bulan dipangkas biasanya masih zong atau belum mau. Tapi jika sudah matang, kennya matang atau tersiernya matang, itu usianya 3 bulan setelah pemangkasan baru bisa dilakukan pembuahan kembali. Seperti itu bolo. Nah, yang selanjutnya ini yang biasa bolo anggur pertanyakan, yaitu kalau pada saat awal menanam itu tanda-tanda siap dibuahkan itu seperti apa? Oke, langsung saja kita balik kameranya. Oke, bolo anggur. Jadi syarat pertama dan mutlak itu adalah pohonnya harus subur. Pohonnya harus subur. Jangan pohon yang sakit dilakukan pemangkasan untuk berharap buah. Itu biasanya zong jika pohonnya sakit. Itu pohonnya harus subur, tidak terkena penyakit, dan pucuk-pucuknya itu aktif. Ditandai juga dengan batangnya yang membelah seperti ini. Ini bisa dilihat. Nah, ini batangnya ini aktif membelah. Tetapi utamanya yaitu syarat pertama, pohonnya itu harus subur. Pohonnya subur dan pohonnya sehat, tidak sedang kondisi kritis atau sakit. Seperti manusia, jika kondisinya baru sakit disuruh hamil kan pasti tidak bisa. Kalaupun hamil pasti bermasalah. Jadi utamakan pohonnya itu sehat,
seperti ibu-ibu itu harus punya syaratnya seperti lingkar lengan, berat badan, dan lain sebagainya. Jadi begitu juga dengan pohon anggur. Pohon anggurnya harus sehat terlebih dahulu. Kita pernah juga melakukan pemangkasan pada pohon yang bisa dikatakan baru sakit. Itu keluar bunga, tapi bunganya sangat kecil dan pohonnya terlihat, mohon maaf, terlihat mengenaskan. Jadi saya tidak tega. Jadi syarat utamanya pohonnya itu harus subur. Syarat kedua yaitu tersiernya sudah rata. Bisa dilihat pohon tersiernya itu sudah rata. Dan tersiernya itu sudah matang. Matang dalam artian sudah semburat coklat seperti ini. Ini warnanya sudah semburat coklat. Ininya tersiernya. Sudah semburat coklat atau coklat. Saya tidak merekomendasikan warnanya yang masih hijau, minis-minis, hijau segar. Itu saya tidak merekomendasikan. Tapi pada umumnya yaitu kennya, tersiernya itu sudah matang. Sebagian besar itu sudah coklat, atau jika baru pertama menanam itu saya sarankan tersiernya itu 1 meter. Jadi dari sini sampai atas ini minimal 3 tali rambatan 1 meter itu sudah berwarna coklat. Maka boleh dilakukan yang namanya pemangkasan atau pruning setelah awal tanam. Jika tersiernya masih hijau, itu saya tidak merekomendasikan untuk dilakukannya pemangkasan. Tetapi harus tersiernya sudah matang, sudah berwarna coklat minimal 1 meter. Seperti itu. Jika sebelumnya telah dilakukan pemangkasan, ya tinggal tunggu waktu saja, kurang lebihnya 3 bulan. Tetapi jika awal menanam, saya sarankan sudah warnanya semburat coklat minimal 1 meter. Seperti itu bolo. Kemudian tanda utama yang ketiga yaitu ini tanda utama bahwa pohon anggur punyanya bolo anggur sudah masuk fase selanjutnya, yaitu fase generatif siap dibuahkan. Tanda utamanya yaitu sudah muncul bunga PHP. Jadi seperti ini. Bunga PHP itu apa? Itu bunga atau calon buah yang muncul di ujung-ujung atas ujung tersier dari pohon anggur bolo anggur ketika sudah dilakukan yang namanya axil break atau penghentian pertumbuhan. Jadi bisa dilihat bolo anggur itu ada, nah itu bunga, itu juga bunga. Bunganya itu bisa jadi, tetapi nanti kurang rapih ada di atas. Sedangkan kita inginnya anggur kita berbuahnya itu serempak di sini, tidak ke atas-atas, tetapi serempak di bawah. Ini kita perlihatkan contoh bunga-bunga lainnya. Nah ini adalah contoh bunga PHP setelah dilakukannya axil break. Jadi kita hentikan pertumbuhannya di sini 1 meter 20 cm dan muncul bunga seperti ini. Jika sudah banyak keluar bunga, maka sudah saatnya bisa dilakukan yang namanya pemangkasan pembuahan. Ini bunganya kecil-kecil, bunga PHP. Kemarin sudah kita buangi lumayan banyak, ini muncul lagi. Itu adalah ciri utama dari pohon anggur sudah masuk fase selanjutnya atau fase generatif dan tanda siap dibuahkan. Jadi itu adalah 3 tanda utama. Saya tidak menggunakan pupuk pembuahan baik itu KNO3, karat boron, MKP dan lain sebagainya. Saya pupuknya hanya full lindi untuk pohon anggur yang saya tanam. Cara pembuatan lindi super bisa dilihat yang di episode yang ini. Itu merupakan cara membuat lindi super full hanya menggunakan air lindi tanpa menggunakan pupuk sintetis. Saya tidak anti pada pupuk kimia, tidak. Saya tidak anti sama sekali.
Kenapa saya memilih organik? Karena saya cinta dengan organik. Saya cinta organik bukan berarti saya membenci kimia. Ini adalah pemikiran yang salah kalau ada yang mengatakan saya benci kimia. Tidak. Jadi saya suka semuanya. Untuk mendapatkan pohon anggur yang subur, pohon anggur yang sehat, katakanlah range-nya itu 10, itu bisa dengan cara 5 tambah 5, 7 tambah 3, 4 tambah 6, dan lain sebagainya. Jadi silakan Bolo Anggur bisa menggunakan cara-cara lainnya, pupuk-pupuk lainnya, itu bebas. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mengikat. Itu hak prerogatif Bolo Anggur semuanya. Silahkan Bolo Anggur memilih sendiri. Seperti itu Bolo. Kalau saya hanya full menggunakan air lindi saja dan hasilnya menurut saya bagus. Dengan air lindi saya tidak takut pohon saya overdosis ataupun pH drop dan lain sebagainya. Karena setelah saya beralih ke organik, di saat hujan seperti ini, walaupun hampir setiap hari hujan, ini saya tidak khawatir pH-nya drop. Alhamdulillah selama saya menggunakan organik, pupuknya full organik, itu aman, jauh lebih aman. Seperti itu Bolo. Dan jika Bolo Anggur berminat entres dari Jupiter USA ini, Jupiter Seedless, silakan hubungi WA saya yang ini. Kita stok terbatas, hanya punya 1 pohon saja untuk yang jenis Jupiter. Kalau yang jenis Everest insya Allah banyak. Jadi seperti itu Bolo. Mungkin sedikit sharing dari saya dapat bermanfaat bagi Bolo Anggur semuanya. Dan untuk video pemangkasan pohon Jupiter yang ini, insya Allah akan kita buatkan atau akan kita bagikan di episode lainnya. Seperti itu Bolo. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.